Adit menunggu beberapa saat, berpura-pura terus mengguyurkan air ke dalam toilet. Dirasa sudah aman, Adit bangkit dan membuka pintu kamar mandi. Adit kira Pak De Marwanto sudah beranjak, namun ternyata laki-laki itu masih duduk di amben dengan rokok yang terjepit di kedua tangannya. "Loh, Pak De, tumben jam segini udah bangun?" ucap Adit, mencoba mengatur mukanya sepolos mungkin. "Iya Dit, sakit perut. Mana kamu lama lagi? Sudah 2 kali Pak De bolak-balik ke kamar, masih aja belum selesai," ucapnya sambil terus menghisap rokok. "Maaf Pak De, sakit perut mungkin karena sambal buatan nenek tadi sore," ucap Adit sambil mengatur mukanya tampak seolah sedang merasakan perih di perutnya. Adit sebenarnya tahu kenapa Pak De-nya menghisap rokok begitu sering. Jelas dia sedang menyamarkan bau amis dari darah ayam yang ia minum. Menahan mual, Adit segera pamit dan beranjak menuju ke kamarnya. Di sisi lain, Adit terbangun dengan keadaan yang benar-benar masih lelah. Menggeliat, dilihatnya jendela kamar juga sudah ada yang membuka. Nampak jelas di luar sedang mendung. Tok tok tok. "Dit, bangun, makan dulu," terdengar suara Nek Harjo yang mengetuk-ngetuk pintu kamar Adit. Menengok ke arah jam di dinding, ternyata sudah sore hari. Berarti Adit sudah tidur hampir 12 jam lebih. Namun entah kenapa, matanya masih terasa begitu lengket. "Iya, sebentar lagi Nek," saut Adit dengan masih menggeliat meregangkan tubuhnya. Beranjak, diambilnya gelas yang masih terlihat penuh. Tenggorokannya begitu kering. Dalam beberapa detik saja air itu sudah habis ditenggak oleh Adit. Tidak mau diminta 2 kali, Adit segera menuju ke arah dapur. Sejenak dia tertegun saat melewati jendela kamarnya. Suasana di luar begitu sepi dan tenang, padahal jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Bahkan tidak ada semilir angin dan suara serangga yang biasa Adit dengar. Dit, duduk sini," ucap Pak De yang tengah duduk di amben dapur. "Loh, enggak ke ladang Pak De?" tanya Adit yang heran. Biasanya Pak De-nya baru akan pulang menjelang maghrib. Kalaupun siang pulang, itu hanya sekedar untuk makan siang. "Sudah tadi, pengen di rumah cepet Dit," ujar Pak De-nya dengan senyum yang Adit lihat lebih seperti seringai. Sempat Adit berpikir, jangan-jangan Pak De-nya sudah tahu kalau semalam ia melihat ritual yang sedang mereka lakukan. Terlihat budenya juga tengah berada di depan kompor, sedang mengaduk-aduk sesuatu. "Dit, kalau mau makan sayurnya langsung ambil di panci ya," ucap Bude. Adit memperhatikan muka Bude begitu pucat. "Bude lagi sakit?" tanya Adit penasaran. Tidak menjawab, Budenya hanya tersenyum dan langsung duduk di sebelah suaminya sambil menaruh mangkuk yang berisikan sup dan daging. Merasa tergoda dengan makanan yang dimasak Budenya, Adit segera beranjak mengambil mangkuk dan buru-buru mengaduk-aduk panci. Tapi ada sesuatu yang berat. Adit pikir itu adalah tulang iga. Prang! Tiba-tiba saja Adit mundur sampai terjatuh. "Anjing!" ucapnya sambil merangkak mundur menjauhi manci yang baru saja dia aduk. Ada kepala wanita di dalam manci tersebut. Seketika dia langsung buru-buru menoleh ke belakang. Bude dan Pak De-nya kini sedang makan dengan cara yang sangat menjijikkan. Tanpa sendok dan garpu, mereka mengambil nasi banyak-banyak dan langsung memasukkan ke dalam mulut mereka. Sontak, Adit langsung berdiri. "Dit, mau kemana? Makan dulu, ini lauknya dicobain," ucap Bude sambil menyerahkan benda merah yang Adit pikir itu adalah ari-ari bayi. Semakin paniklah Adit. Mulutnya benar-benar terkunci. Adit langsung saja berlari ingin keluar rumah. Baru saja dia sampai di depan pintu dapur, tiba-tiba saja ada benda jatuh yang menggelantung tepat di depan matanya. Sebuah kaki. Adit menjerit keras. Dilihatnya sosok Ningrum tergantung tepat di depan wajahnya. Darahnya terus mengucur ke bawah. Berputar, Adit mencoba berlari ke arah ruangan tengah, berusaha mencari pertolongan.
Saat sampai di ruang tengah, dia melihat ada beberapa orang yang tengah berdiri mengerubungi sesuatu. Dilihatnya Arif, Pak Kades dan Nek Harjo ada di sana. Mereka tampak pucat dan hanya memandangi sesuatu di bawah mereka. Nek, tolongin Adit, Nek, ucap Adit panik. Tidak ada jawaban. Rif, tolong Rif. Kembali Adit memanggil temannya dengan nada yang tinggi. Namun tetap saja tidak ada jawaban dari mereka. Adit mendekat. Namun sekali lagi, dia mundur ke belakang sampai terjengkang. Kini dia melihat ada sosok wanita yang ditidurkan di tengah ruang tamu. Wanita itu tergeletak dengan posisi mengangkang. Matanya melotot, seolah sedang menyiratkan ketakutan. Kakinya mengangkang dan mengeluarkan darah yang berbau amis sekali. Seketika Adit muntah karena tidak kuat dengan bau busuk yang benar-benar menusuk hidungnya. Saat Adit melihat kembali ke arah wanita itu, tiba-tiba saja dia menolehkan mukanya dan tersenyum menyeringai. Mati. Adit tersentak bangun. Nafasnya memburu. Jantungnya benar-benar berdetak dengan cepat. Astagfirullah, 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 ucap Adit berulang kali saat mendapati apa yang barusan dia mimpikan. Adit memejamkan matanya, mencoba mengatur nafas. Bulir-bulir keringat jelas sekali nampak di keningnya. Bajunya sudah basah kuyup sampai membekas di atas spray yang ia tiduri. Membuka mata, ternyata masih pukul 6 pagi, yang berarti dia hanya tertidur 1 jam. Getar suara handphone yang ada di meja mengganggu pendengaran Adit. Seketika dia langsung menyambar HP tersebut, sekalian ingin menanyakan kepada Arif, apakah bisa bertemu siang ini? Dilihatnya beberapa notifikasi yang berasal dari orang tuanya, menanyakan kabar dan kapan segera pulang ke kota. Selama ini memang Adit tidak memberitahu mereka apa yang sedang dia alami. Tidak mau membuat masalah menjadi semakin ruwet. Bisa kita bertemu siang ini? Membaca pesan teks yang barusan ia terima membuat Adit tersenyum lemah. Baru saja dia berniat untuk memberi kabar kepada temannya itu. Tapi seolah Arif sudah mengetahui kalau Adit sedang mencarinya. Adit tidak langsung menjawab pesan dari Arif. Dia beranjak mengambil air minum dan langsung meminumnya. Perasaannya benar-benar tidak enak. Apa mimpi barusan berhubungan dengan ritual yang dilakukan Pak De semalam? Batin Adit kacau. Mengembuskan nafas Adit, menyambar rokok dan mulai membakarnya. Berharap bisa sedikit menenangkan batin dan pikirannya. Aku tunggu nanti siang di tempat biasa. Adit membalas pesan teks yang Arif kirimkan tadi. Merasa pengap, Adit membuka jendela kamarnya. Adit terdiam sesaat. Otaknya terasa bergerak lambat. Adit langsung melompat dan berlari ke arah jalanan. Dit, seketika Adit menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Saat kembali menoleh ke arah lainnya, wanita berbaju hitam itu sudah hilang dari pandangan. Nek Harjo dan Mbok Sarmin tergopoh-gopoh berjalan menuju Adit. Ngapain kamu? Ucap Nek Harjo kebingungan. Enggak ngapa-ngapain, Nek, ucap Adit sedikit panik. Gak ngapa-ngapain gimana? Orang nenek lihat kamu lompat dari jendela terus langsung lari ke jalan, mirip orang gila, kata neneknya. Otak Adit berpikir dengan cepat untuk mencari alasan. Oh itu, Nek, tadi lagi latihan kalau ada maling. Jawab Adit nyengir. Kalau lagi latihan pas ada maling, penampilan kamu juga harus maksimal, ucap neneknya. Seketika Adit tersadar jika dirinya hanya memakai boxer dan kaos tanpa lengan. Tanpa menjawab ucapan neneknya, Adit langsung berlari dan kembali masuk ke dalam kamarnya melalui jendela. Melihat itu, nenek melongo dan menoleh ke arah Mbok Sarmin. Cucuku sudah edan, Sar, ucap Nek Harjo syok, sedang Mbok Sarmin hanya terkekeh geli. Di sisi lain, Adit sudah berada di ladang. Sempat dia berpapasan dengan Pak D-nya, namun hanya sebentar, kemudian lanjut berjalan menuju ke arah hutan. Di sana memang tidak banyak orang, hanya sesekali saja ada warga yang keluar dari hutan, membawa kayu bakar atau rumput untuk pakan ternak. Terlihat Arif sudah duduk sambil memainkan handphonenya. Rif, sapa Adit. Arif mendongak dan mengangguk. Jadi semalam apa yang kau lihat? Lanjut Adit. Dia masih penasaran dengan perilaku Arif semalam. Ada seorang yang ternyata juga sedang mengamati Pak Demu.
Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena kau tahu sendiri suasana di sana seperti apa. Namun aku bisa merasakan kalau dia bukan orang sembarangan. Energi dari sosok yang ada di belakangnya benar-benar kuat, ucap Arif. Adit memandang Arif. Jadi, belum tentu pelaku semua ini adalah Pak Deku? Tanya Adit. Sedang Arif hanya menaikkan bahunya, menunjukkan kalau dia tidak tahu. Dengan apa yang kita lihat semalam, memang Pak D dan Budemu menjadi salah satu tersangka dari semua ini. Tapi kita juga tidak serta-merta bisa menuduh mereka. Kau tahu karena apa? Tanya Arif menyeringai. Adit diam berpikir. Kemudian dia berkata, karena sebagian dari warga desa juga melakukan ritual dengan memasang sajen. Tepat, sebagian warga di sini masih melakukan hal tersebut. Bisa saja memang itu ritual yang lumrah di sini. Aku tidak mau berbelit-belit. Masalah ini benar-benar membuatku penasaran. Siapa sosok dalang di balik kematian Ningrum dan teror yang selalu mengganggumu? Ucap Arif. Ngomong-ngomong soal teror, Adit segera menceritakan tentang apa yang dia alami tadi pagi. Mimpi yang dia lihat, sedetail mungkin dia menceritakan kepada Arif. Setelah selesai, Arif hanya diam dan menutup matanya. Adit tidak mencoba mengganggu dengan apapun yang sedang ia lakukan. Tidak, itu bukan mimpi biasa. Memang sengaja ada yang sedang melakukan ini semua, kata Arif setelah diam beberapa lama. Sedang Adit hanya menghela nafas, seolah dia sudah tahu kalau memang itu adalah salah satu bentuk teror yang ditujukan kepadanya. Aku masih penasaran dengan wanita itu, dan bagaimana kita bisa menemukannya, ujar Adit sambil memainkan kayu yang ada di depannya. Sulit memang mencari wanita yang bahkan kau sendiri tidak tahu itu siapa, kata Arif. Tapi, tak sadarkah kau, Rif? Adit kembali bertanya. Kini pandangannya menerawang jauh dan menoleh kepada Arif. Kalau Pak Dirman tidak menceritakan bagaimana semua yang dialaminya bisa selesai, jadi sekarang kita sudah mengantongi 3 orang, Pak Demu, Budemu, dan Pak Dirman, ucap Arif menyeringai. Adit mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia sebenarnya sudah malas sekali dengan semua permasalahan ini. Ingin rasanya segera pulang ke kota. Bahkan tadi pagi, dia sudah berniat untuk pulang saja hari ini. Dan Pak Amar, ingatkan, sewaktu aku melihat Pak Deku dan dia berbicara di pohon itu, ujar Adit. Adit segera mengambil HP yang ada di kantongnya. Tertera nama Pak D. Marwanto yang sedang menghubunginya. Halo, di mana Dit? Pak D tunggu di saung ya. Tut, tanpa menunggu jawaban dari Adit. Pak D. Marwanto langsung menutup panggilan teleponnya. Adit bangkit dan memberitahu Arif kalau dia sedang ditunggu Pak D-nya di saung. Mereka segera berjalan menuju ke saung. Siapa tahu memang ada sesuatu yang penting. Ada apa Pak D? Tanya Adit saat sudah di sebelah Pak D-nya. Entah ini perasaan Adit saja atau memang Pak D-nya terlihat gusar. Tatapannya kepada Arif pun tampak menyelidik, walau dia memberikan senyum kepadanya. Ada warga desa yang meninggal. Pak D barusan dikabari orang desa. Dan kondisinya sama seperti Ningrum, kata Pak D. Adit yang mengedar itu melirik Arif diam-diam. Ekspresi dari temannya itu begitu serius, memperhatikan Pak D. Marwanto. Apa yang kita bicarakan tempo hari di rumah Prianto benar-benar kejadian, Dit. Sekarang kita tahu kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual setan itu. Lanjut Pak D. Marwanto saat tidak ada yang menjawabnya. Bagi Adit yang semalam melihat kelakuan Pak D-nya, sebetulnya dia merasa jengah. Namun dia tetap berusaha untuk menampilkan wajah biasa saja di depan laki-laki tua itu. Terus bagaimana Pak D? Tanya Adit. Dia sendiri juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. Meskipun sudah mengantongi informasi, namun titik terang juga belum ia temukan. Sekarang lebih baik kita ke sana. Jangan sampai warga justru malah mencurigaimu. Tunjukkan kalau kamu memang tidak memiliki keterkaitan dengan ini semua, Dit, ucap Pak D. Tapi sama saja Pak D, mereka akan tetap menuduh Adit sebagai dalang dari semua ini. Sekarang hampir tiap malam Adit selalu memimpikan Ningrum.
Ditambah lagi jika ada warga yang meninggal dengan kondisi yang sama persis. Bisa saja Adit dihantui 2 setan sekaligus, ucap Adit tanpa sadar. Kamu tiap malam dimimpikan Ningrum, Dit? Tanya Pak De Marwanto. Merasa bodoh karena keceplosan, Adit hanya menjawab dengan anggukan. Sedang Arif terlihat memijat-mijat pelipisnya. Adit tahu dia sedang merutuki kebodohan Adit. Kenapa kamu gak bilang sama Pak D? Pak D pikir semua ini sudah selesai, sudah tidak diganggu lagi semenjak Budemu kesurupan, cecar Pak De Marwanto. Sekali lagi, otak Adit berpikir cepat untuk mencari alasan. Adit cuma tidak mau Pak D kepikiran itu saja, jawab Adit polos dengan menampilkan mimik wajah merasa bersalah. Kalau kamu kenapa-napa, bisa saja Pak D yang dibunuh bapakmu, Dit. Kamu tahu dia orangnya seperti apa, walau dia adik kandung Pak D, ujar Pak D-nya. Sedang Adit hanya menunduk tidak mau melihat mata laki-laki di depannya. Hah, ya sudah, lebih baik kita ke sana. Rif, tolong hubungi Pak D-mu untuk segera pergi ke gubuk dekat sungai ya, pintanya sambil beranjak berdiri. Arif mengangguk dan langsung mengeluarkan handphone miliknya. Mereka berjalan menuju desa. Kali ini menuju ke arah bawah. Yang Adit tahu di sana ada sebuah sungai. Sedari kecil Adit tidak pernah diizinkan untuk pergi ke tempat tersebut karena memang ada rumor yang menyebutkan kalau di sana terdapat sosok makhluk yang sering menculik manusia. 15 menit mereka berjalan. Nampak orang-orang juga mulai berdatangan ingin tahu dengan melihat kondisi mayat yang ditemukan. Pak D menceritakan kalau tadi sewaktu di ladang, dia mendapat kabar dari Pak Amar kalau ada jasad wanita di gubuk dekat sungai. Setelah mendapatkan informasi secara detail, langsung saja Pak D menelpon Adit untuk segera menemuinya. Di depan mereka sudah banyak orang yang bergerombol. Beberapa berbisik-bisik seru mengenai jasad yang mereka temukan. Adit belum melihat secara jelas mayat perempuan itu. Beberapa kali Pak D meminta untuk para warga segera menyingkir terlebih dahulu agar dia bisa melihat kondisi mayat tersebut. Hingga saat kain yang menutupi mayat wanita itu dibuka, hampir saja Adit terjatuh mundur. Matanya membulat seketika dengan apa yang dia lihat. Wajah wanita itu, ia melihatnya tadi pagi. Kepala yang ada di dalam sup panci milik budenya. Kondisi mayat ini jauh lebih parah dari milik Ningrum. Mungkin sudah beberapa hari dia meninggal. Jasadnya sudah mulai membiru dan memunculkan aroma busuk yang memuakkan. Belum lagi darah yang sudah mengering dan gumpalan daging yang mirip sekali dengan janin yang sudah dikerubungi semut. Lutut Adit serasa lemas ketika ia berjalan menjauh. Tidak kuat dengan apa yang dia lihat. Kita terlambat, Dit. Segera kita harus menemukan wanita itu. Nyawamu benar-benar bisa terancam kalau seperti ini, ucap Arif. Banyak pasang mata yang mengawasi Adit dan Arif. Akan tetapi mereka tidak peduli dan tidak menoleh sedikit pun. Adit terus saja berjalan, sedangkan Arif mengekor di belakangnya. Pikiran Adit sangat kacau. Selain syok melihat mayat wanita itu, dia juga tidak habis pikir. Bagaimana mungkin ada kematian yang berurutan seperti ini? Adit terhenti. Tanpa sadar ternyata mereka sudah sampai di depan gubuk. Diambilnya sebatang rokok dan mulai menghidupkannya. Pandangannya jauh lurus ke depan. Arif juga melakukan hal yang sama. Tidak ada obrolan yang keluar dari bibir kedua pemuda itu. Asik dengan pikiran mereka masing-masing. Apa yang harus kita lakukan, Rif? Kata Adit sambil menghembuskan nafas dengan kasar. Semuanya serba rumit. Aku benar-benar tidak bisa menduga siapa dalang dari semua ini. Hanya satu hal yang kupikirkan saat ini, jawab Arif. Adit menolehkan kepalanya kepada Arif, berharap ada solusi yang muncul dari temannya. Seperti yang kamu katakan, kunci dari semua ini sekarang hanya wanita misterius itu, kata Arif, yang menyadari kalau Adit tengah memandangnya. Merasa kecewa, Adit kembali memandang ke depan lagi. Desa ini sebetulnya indah, layak untuk dijadikan tempat untuk menyepi. Tapi sialnya, ada orang yang justru membuat itu semua menjadi rusak. Kita ke Pak Dirman. Saat ini orang-orang sedang sibuk melihat mayat wanita itu,
Tidak akan ada yang memperhatikan kita, kata Arif. Ayo, ucap Adit yang langsung berdiri. Melihat semangat Adit, Arif tersenyum. Segera mereka melangkah menuju rumah Pak Dirman, berharap ada sedikit petunjuk yang bisa mereka dapatkan. Assalamualaikum Pak Dirman, kata Arif sambil mengetuk-ketukkan tangannya ke daun pintu rumah Pak Dirman. Cukup lama mereka menunggu, sampai terdengar suara pintu yang terbuka. Nampak sekarang wajah Pak Dirman yang setengah tersembunyi di balik keremangan rumahnya. Ngapain lagi kalian? Kata Pak Dirman dengan nada yang terlihat khawatir. Adit yang mendengar ucapan Pak Dirman cukup kecewa. Tidak ada sambutan hangat. Laki-laki di depannya ini seolah sedang kedatangan penagih hutang. Ada hal yang ingin kami tanyakan lagi Pak. Boleh kami masuk? Kata Arif. Sedang Adit hanya diam memperhatikan. Sesekali kepalanya menengok ke kanan dan kiri untuk mengecek keadaan. Terlihat mempertimbangkan, akhirnya Pak Dirman mengizinkan mereka untuk masuk. Baik, cepat masuk, ucapnya sambil membuka pintu agar Adit dan Arif bisa masuk. Setelah mereka duduk, buru-buru Pak Dirman menutup pintu rumahnya. Apalagi yang ingin kalian ketahui? Tanya Pak Dirman. Langsung saja Pak, siang ini sudah ditemukan lagi satu mayat wanita di dekat sungai. Apa Pak Dirman tahu? Tanya Arif tanpa basa-basi. Lelaki tua itu sejenak diam. Dia sudah menduga pasti kedua pemuda ini akan datang lagi kepadanya. Tidak langsung menjawab pertanyaan Arif. Justru Pak Dirman sibuk meracik rokok tembakau miliknya. Aku tahu kalian pasti akan mengunjungiku, apalagi dengan adanya kematian kedua, ucap Pak Dirman. Jadi Pak Dirman juga sudah menduga kalau akan ada kematian lagi, sambar Arif cepat. Tidakkah kau ingat dengan apa yang kuceritakan? Aku pernah merasakan apa yang temanmu rasakan sekarang, dan jauh lebih baik. Kau... Pak Dirman tiba-tiba saja menunjuk ke Adit. Dan jauh lebih baik kau pulang sekarang, tinggalkan desa ini sebelum semua terlambat, ujar Pak Dirman. Tidak bisa semudah itu. Dia sudah ditandai, ucap Arif dengan nada yang tegas dan jelas. Adit kaget dengan apa yang Arif sampaikan. Apa yang Arif ketahui sedangkan dia tidak. Sampai dengan tegas dia mengatakan kalau Adit tidak boleh pergi dari desa ini. Pak Dirman dan Arif saling melotot. Tunggu, apa maksudnya aku sudah ditandai? Tukas Adit. Mendengar itu sontak Arif dan Pak Dirman menoleh ke arah Adit. Cukup lama mereka memandangi Adit. Pak Dirman seketika menyeringai, sedang Arif menghela nafas dalam-dalam. Tak ingatkah kau, waktu pertama kali kau bertemu denganku di bus saat kau memimpikan sesuatu yang buruk? Ucap Arif. Dek, Adit kaget. Dia lupa pernah memimpikan sosok Dinda yang memintanya untuk pulang. Aku masih belum mengerti. Tolong jelaskan, ucap Adit memohon. Nanti akan kujelaskan. Sekarang yang terpenting kita dengarkan dulu cerita dari Pak Dirman. Bagaimana caranya dia bisa lolos dari semua ini? Ucap Arif. Sudah seberapa banyak yang kamu tahu anak muda? Ucap Pak Dirman. Arif menyeringai mendengar pertanyaan Pak Dirman. Sesuatu yang belum pernah Adit lihat semenjak dia mengenalnya. Orang ini juga berbahaya, batin Adit. Jika memang bukan dirimu dalang dari semua ini, tolong ceritakan kepada kami apa yang kau ketahui, Pak, ujar Arif lunak. Kalau tujuan kalian mencari tahu bagaimana menghentikan semua ini, aku tidak tahu. Dan aku sama sekali tidak bisa membantu. Semua teror itu aku juga mengalaminya. Anak kandung yang kubesarkan menghantui bapak dan ibunya sendiri dengan kondisi yang mengenaskan, kata Pak Dirman. Sekarang nampak sekali ada gurat kemarahan dalam wajah tuanya. Tidak, kami hanya ingin tahu bagaimana semua ini selesai, ucap Arif yang masih terus menatap laki-laki tua di depannya. Cukup lama mereka terdiam. Adit sendiri tidak berusaha mendesak. Biarlah Pak Dirman mempertimbangkan. Hari ketiga setelah kematian Asih, kami berdua benar-benar terpukul. Setiap waktu istriku menangis saat teringat anaknya. Dunia kami terasa hilang. Semua yang sudah kami bangun untuk Asih menjadi tidak berguna sama sekali, ujar Pak Dirman.
Terlihat kini matanya mulai memerah. Ada rasa iba yang muncul di dalam batin Adit. Aku masih ingat, malam itu hujan turun dengan deras dari sore. Bahkan pengajian untuk Asih juga hanya dihadiri beberapa orang saja. Aminah istriku sangat terpukul, hingga dia hanya bisa berbaring di atas dipan di kamar kami, ucap Pak Dirman. Menghela nafas dalam-dalam, seolah sedang mencari kekuatan untuk menceritakan sesuatu yang tidak ingin dia ingat-ingat. Kami semua larut dalam doa. Namun tiba-tiba saja Aminah meneriakkan nama Asih. Awalnya kami berpikir kalau itu adalah bentuk kesedihan, tapi semakin lama terlihat ada yang tidak beres. Saat mengecek ke dalam kamar, Aminah berbaring dengan posisi mengangkang, mirip sekali seperti Asih saat kami menemukan jenazahnya, dan dia memukuli perutnya sendiri, ucap Pak Dirman mengingat-ingat kejadian yang memilukan itu. Kami semua tahu ada yang tidak beres. Aku mencoba untuk mendekatinya dan menenangkan, tapi tiba-tiba saja Aminah mendorongku dengan keras sampai aku tersungkur jatuh ke lantai. Semua orang yang ada di situ tahu kalau Aminah sedang kesurupan. Segeralah warga memanggil kakekmu, ujar Pak Dirman sambil menunjuk Arif dengan menggerakkan dagunya. Kakek Arif juga berasal dari desa ini, batin Adit. Pantas saja Pak Adi dan Pak Prianto terlihat begitu dekat. Beruntungnya kakekmu bisa mengeluarkan sosok yang merasuki Aminah. Tentu saja orang-orang yang ada di sana berpendapat kalau Asih gentayangan. Kakekmu sudah mencoba untuk memberitahu mereka kalau itu adalah jin yang memanfaatkan kondisi Asih yang meninggal mengenaskan. Tapi tidak ada satupun orang yang percaya. Terlebih lagi, paginya warga dihebohkan dengan kejadian Nanik yang mendapat teror dari sosok yang menyerupai Asih. Pak Dirman berhenti cukup lama, menikmati sebatang yang sudah hampir habis. Adit yang terlarut juga tanpa sadar mengambil rokoknya dan mulai membakar. Perasaannya saat ini tidak bisa dijelaskan. Sejenak dia melepaskan kecurigaan kepada laki-laki tua yang ada di depannya. Semakin hari, teror semakin menjadi jadi. Kakekmu berusaha terus-menerus mencari pelaku dari semua ini, hingga pada suatu pagi, Parmen mendatangiku dan meminta pertanggungjawaban dari semua teror yang dia terima. Karena saat itu istrinya Nanik sudah mulai stres. Bahkan beberapa kali dia hampir saja bunuh diri. Bahkan sampai dia dipulangkan ke desanya. Tetap saja teror terus berlangsung. Lebih buruk lagi, warga lain juga mendapat teror yang sama, tapi tidak se-ekstrim Nanik. Aku tetap berpegang teguh dengan keyakinanku bahwa itu bukan anakku. Di situ Parmin menggila. Warga mulai terhasut. Mereka mulai merusak usahaku, rumah, bahkan mereka juga menjauhi keluarga kami, hingga istriku merasa tertekan dan akhirnya meninggal, ucap Pak Dirman parau. Adit merasa mual sekarang, membayangkan bagaimana jika dia dan keluarga lainnya juga bernasib seperti Pak Dirman, batin Adit. Sedangkan Arif sedari tadi terus saja menatap Pak Dirman, seolah sedang mencari celah kebohongan dari cerita yang disampaikan oleh pria itu. Sampai akhirnya aku mendengar Nanik meninggal karena dia terus-menerus memukuli perutnya sampai terjadi pendarahan hebat, ucap Pak Dirman. Nanik meninggal, Pak, kata Adit. Pak Dirman mengangguk. Setelah itu Parmen semakin menjadi jadi. Yang paling parah, dia mengatakan kalau melihat ada seorang wanita di dekat rumahku yang sedang memakan ari-ari bayi. Dan dia memberikan ciri-ciri yang mirip yang sama persis dengan perawakan adikku. Dan mereka membakarnya. Kini jelas sekali Pak Dirman mengeluarkan air mata. Bahkan Adi tidak tahu sudah berapa lama laki-laki memendam cerita ini sendirian. Dan Parmen setelah itu menjadi gila dan gantung diri, begitu? Ucap Arif mencemooh. Adit yang mendengarnya terheran. Sesadis itukah Arif sampai dia tidak merasa tersentuh dengan apa yang diceritakan Pak Dirman? Cukup lama Pak Dirman terisak. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan perkataan Arif. Air matanya terus menetes.
Temui aku nanti jam 12 malam. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Pak Dirman dan segera meminta mereka untuk pulang. Mereka berjalan menjauhi rumah Pak Dirman. Sesekali mereka menengok ke berbagai arah memastikan kalau tidak ada warga yang tahu. Kita pulang ke rumah nenekmu. Aku akan bilang kalau kau memintaku untuk menemanimu malam ini. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk keluar menemui Pak Dirman jika bersama-sama, ucap Arif. Kau masih tidak percaya dengan cerita Pak Dirman, Rif? Tanya Adit saat mereka sudah berada di kamarnya. Ada hal-hal yang kamu tidak ketahui, Dit. Seperti yang kukatakan dulu, jangan langsung percaya dengan seseorang. Yang kita hadapi saat ini, orang yang memiliki kemampuan gaib dan kelicikan yang luar biasa, jawab Arif. Tidakkah kau paham kalau dalang dibalik semua ini menggunakan cinta kasih dari seseorang dan memanfaatkan itu semua menjadi sebuah kedengkian, ucap Arif. Maksudnya? Adit tidak paham apa yang Arif katakan. Bangkit, Arif berjalan menuju jendela. Orang akan selalu mencoba untuk membela orang yang mereka sayangi, orang yang mereka cintai. Bahkan kadang akal sehat mereka tidak digunakan dengan benar. Kita ambil saja contoh dari apa yang diceritakan Pak Dirman. Dia membela keluarganya mati-matian, tidak mau menganggap kalau itu adalah sebuah aib dan harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan Parmen yang merasa bahwa keadaan istrinya menjadi seperti itu karena setan dari AC. Sementara dua orang ini bersiteru. Dalang dari semua ini memanfaatkan itu semua untuk mencari tumbal baru. Mungkin hanya kakekku yang menyadari itu semua. Entahlah, aku juga tidak bisa menerka lebih jauh, jelas Arif. Adit melongo mendengar jawaban yang dilontarkan oleh temannya ini. Begitu banyak yang sudah dia pikirkan. Bagaimana dengan kejadian saat di bus? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Netra Kala. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.